Baik, hidupnya sudah mulai, tapi Pak mau memberikan ini dulu. Baik, yang untuk deep streamingnya sudah Bapak mulai. Sekarang sudah jam 9:36. Baik, kita mulai saja biar lebih cepat. Ya, mungkin pertemuan kali ini kita sedikit agak lama ya. Baik, izinkan Bapak dulu untuk mengambil absensinya. Oke, biar kalian mungkin bisa lihat. Untuk absen pertama sekarang itu yang lalu sudah ada 2, 3, 11 orang. Izinkan 12 orang jadi 12 orang, dan banyak yang hadir hari ini karena kita hari ini akan membahas tentang tugas-tugas yang sudah kita kerjakan pada minggu yang lalu. Bentar, ini siapa yang datang? Galih. Aduh, oke Galih, selamat. Sekitar 2 detik ya, pas selesai absensi Galih datang, jadi tidak masuk dalam absennya. Nah, kenapa apa? Nanti kan Bapak absennya mungkin 3-4 kali, tidak salah. Jangan buru-buru meninggalkan kelas ya. Yang di YouTube sudah mulai berdatangan. Dapat matikan musiknya dulu ya, tidak terlalu mengganggu. Ya, sedikit agak lama.
Oke. Kameranya masih main-main. Sorry. Oke, sudah kelihatan semua. Baik, sekali lagi yang hadir di YouTube sekarang ada 12 orang. Sementara yang bukan YouTube, yang di Meet 12 orang, yang di YouTube sudah mulai juga berdatangan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Baik. Seperti biasa, untuk yang di YouTube ya juga nanti silakan itu memastikan saja. Nanti kan saya coba untuk screenshot juga absensinya yang di YouTube. Jadi kalau misalnya nanti saya lupa ya, siapa tahu lupa, silahkan yang di YouTube di screenshot sendiri. Nah ini supaya tidak tertinggal galihnya, saya absen lagi dulu bagi sekali sebagai absen awal. Oke, udah, jadi galih sekarang sudah masuk dia di namanya, udah masuk di absensi meetingnya. Oke. Baik, mari seperti biasa kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini meresap dalam hati dan pikiran kita, sehingga kalian menjadi ayat yang semakin cerdas dan berkarakter. Silakan berdoa, mulai. Oke. Selamat pagi semuanya. Kembali Bapak Guru. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pak. Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir kalian, walaupun ada 12 orang. Seperti Bapak sampaikan, sesuai dengan judul pertemuan meeting kita hari ini adalah latihan tugas pembahasan. Di dalam kurun pembahasan gitu ya, judulnya kalau nggak salah. Oh, yang di Meet judulnya pembahasan latihan kelas 9 itu, yang di Meet ya, yang di YouTube itu latihan dan tugas pembahasan kelas 9 gitu. Ya, apa maksudnya sama gitu. Oke. Karena saya yang di YouTube itu cuma ngedit judulnya saja. Edit judulnya, kalau kemarin itu bersama kelas 8 saya ganti jadi kelas 9 gitu. Baik, sesuai dengan judul kita hari ini akan membahas tugas-tugas yang sebelumnya sudah kalian kumpulkan di Google Class ya, di Google Class. Dimana pada minggu yang lalu kita juga sudah melakukan ini, yaitu membahas tugas tentang perfect tense, dan kemungkinan hari ini juga nanti kita tambah sedikit ya. Setelah saya cek beberapa tugas kalian kemarin itu ya, setelah 2 hari yang lalu ya, saya cek kembali tugas kalian yang kalian kumpulkan di Google Meet itu. Ada beberapa anak yang hanya membuat present perfectnya itu yang noun saja gitu. Artinya yang noun saja. Nanti saya mungkin sedikit jelaskan melalui layar bedanya di mana. Sebenarnya sih mau saya tunjukkan videonya kembali ya, mau tunjukkan videonya kembali tugasan kemarin itu, tapi nanti kalau kita tunjukkan kembali nanti itu memakan waktu terlalu lama ya, sehingga nanti pulsa kalian terkuras terlalu banyak, karena saya maksimalkan pertemuan kita 2 jam. Nanti kalau semua yang dibahas itu bisa menghabiskan 3 jam sampai 4 jam. Jadi
Di samping kalian capek juga pulsa kalian terlalu banyak terkuras. Termasuk saya juga, jujur juga termasuk juga pulsa saya. Tapi ya demi kalian ya, saya sih nggak apa boleh buat. Ini risiko namanya kita mengadakan pembelajaran online itu, jadi jangan takut juga. Baik, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa anak yang mengumpulkan tugas untuk present perfect-nya itu hanya berupa noun saja. Coba saya tunjukkan untuk sebentar ya, mungkin sepintas saja saya tunjukkan kembali ya video daripada video daripada present perfect yang menggunakan noun saja. Nah, jadi bagian kedua itu mungkin saya putar sebentar, mungkin sekitar 5 menit untuk meyakinkan nanti bedanya di mana gitu ya. Saya harapkan kalian menonton sebentar ya 5 sampai 8 menit ini supaya ada bayangan di mana sih bedanya present perfect tense yang hanya menggunakan hanya menggunakan noun dan adjective, kemudian ada noun, adjective dan adverb saja, tapi tidak ada verbnya atau kata kerjanya. Kemudian present perfect yang menggunakan kata kerja itu supaya bisa dibedakan itu, karena itu saya lihat dari tugas-tugas kalian yang kalian kumpul itu sedikit agak bukan salah sih gitu. Mungkin ada yang menonton video pertamanya saja, ada yang menonton video keduanya gitu. Mungkin lebih banyak yang menonton video keduanya saja karena itu lebih pendek. Tapi tidak apa-apa, mungkin sekarang setelah ini nanti setelah video diputar saya jelaskan sedikit ya bedanya di mana gitu ya, bedanya di mana kalimat present perfect tense yang menggunakan present perfect tense yang menggunakan kata kerja saja, kemudian present perfect tense yang menggunakan yang menggunakan adverb dan adjective saja, yang disebut dengan present perfect nominal atau noun present perfect, jadi tidak menggunakan kata kerja itu ya. Biar Bapak nanti bisa memberikan sedikit penjelasan, tapi sebelumnya ya mohon ditonton dulu videonya sebentar ya. Nanti Bapak akan jelaskan perbedaannya antara dua itu, baru nanti kita bahas lagi. Coba kita lihat lagi tugas-tugas kalian yang sudah kalian kumpulkan minggu yang lalu, itu maksud saya. Jadi silahkan kalian perhatikan sebentar. Oke, silahkan kalian perhatikan sebentar, 5 menit saja ya, mudah-mudahan bisa 5 menit atau 8 menit, sampai nanti ada poin Bapak bisa bedakan dan memberikan tambahan penjelasan di mana sih bedanya present perfect tense yang menggunakan kata kerja dan present perfect tense yang hanya menggunakan kata benda, kata sifat dan kata keterangan gitu. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada beberapa anak yang hanya membuat kalimat yang menggunakan kata kerja saja gitu. Jadi tidak menggunakan ada beberapa anak yang mengumpulkan itu present tense yang hanya mengumpulkan
membuat present perfect tense yang menggunakan kata benar saja, tapi tidak membuat present perfect tense yang menggunakan kata kerja. Nah, itu bukan salah gitu, tapi mungkin kalimat yang dikumpulkan itu benar gitu. Tapi maksud saya kan sebenarnya kalian tuh membuat kalimat yang kedua-duanya gitu. Satu yang menggunakan kata benar, satu yang kata benar, kata sifat dan kata keterangan, dan satunya menggunakan kata kerja. Itu maksud saya. Ntar ya, sedikit mengatur ini sedikit. Oke. Nah, coba kalian sudah semuanya siap? Sudah siap? Ya, sudah siap semuanya? Coba putar sekarang. Ini sih sebentar, yang bagian kedua ini sebentar filmnya. Filmnya, videonya kita baik coba dengarkan dulu begitu. Kemudian kita akan bahas present perfect dalam bentuk nominal ataupun noun, berarti menggunakan kata benda. Non-verb tidak menggunakan kata kerja, berarti menggunakan kata benda. Non-verb. Formulanya untuk nominal dalam bentuk pernyataan berarti subject plus have or has plus been plus nominal. Tidak ada verb 3 ya, yang ada nominal atau non-verb. Kemudian jika bentuk kalimatnya penyekan berarti subject plus have or has plus not, kemudian plus been dan plus nominal. Terakhir, jika kalimatnya merupakan kalimat tanya berarti interrogative, kalimat yang mengandung pertanyaan, berarti have or has berada di awal kalimat. Perhatikan dengan baik ya. Have or has berada di awal kalimat, kemudian plus subject plus been plus nominal. Jangan lupa kata tanyanya. Perhatikan di sini ada nominal, and nominal. Tidak ada verb ya. Dan sebelum nominal ada been and been. So untuk contohnya, let's take a look. Perkataan nanti positif atau affirmative. Subject plus have or has plus been plus nominal. Tapi affirmative. Karena pernyataan di sini menggunakan noun ya, tapi noun juga noun atau kata benda. Perhatikan dengan baik subject. Apakah subjeknya plus have or has? Berarti itu subjeknya. Kemudian ada been dan nominal. Nominal berarti menggunakan noun ataupun kata benda. Ini pernyataan ya. Yang pertama, I, you, we, they. Berarti menggunakan apa? Ya, have. Kemudian been. Kemudian nominal. I, you, we, they. I have, you have, we have, they have. I have disingkat dengan I, you have disingkat dengan you, we have disingkat dengan we, they have disingkat dengan they. I, you, we, they. I've been married for 3 years.
I've been married for 3 years. You've been here since yesterday. You've been here since yesterday. Atau, we've been in Bali since 2 weeks ago. Dan, they've been there for an hour. They've been there for an hour. Perhatikan di sini ada married, here, in Bali, dan there merupakan noun. Berarti bukan verb ya, tidak ada verb bukan? Married, here, in Bali, there merupakan noun atau kata benda. Married artinya menikah, here artinya di sini, in Bali artinya di Bali, dan there di sana. Karena kalau yang ini berarti kita menggunakan been setelah have. Berarti been-nya di antara have dan noun. Have been married, you've been here, they've been in Bali, they've been there. Ditarik, kemudian ayo kita artikan satu persatu. I've been married for 3 years. Saya sudah menikah selama 3 tahun. I've been married for 3 years. Saya sudah menikah selama 3 tahun. I've been married for 3 years. Hati-hati dalam membaca 3, bukan 3 pohon, sementara 3, 3. Kemudian, you've been here since yesterday. You've been here since yesterday. What are you doing here? Kamu sudah di sini sejak kemarin. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? You've been here since yesterday. Kamu sudah di sini sejak kemarin. And then, we've been in Bali since 2 weeks ago. We've been in Bali since 2 weeks ago. Kami sudah di Bali sejak 2 minggu yang lalu. And they've been there for an hour. Mereka sudah di sana selama sejam. For an hour selama 1 jam atau sejam. Kemudian, jika subjeknya she, he dan it berarti menggunakan has. Sama ya, antara nominal dan verbal. Jika subjeknya she, he berarti menggunakan has. She, he, it has, dan been. Kemudian baru nominal. Contohnya, she has, he has, dan it has. She has bisa kita singkat dengan she's. He has bisa kita singkat dengan his, dan it has menjadi its. She's been married for 3 years. He's been here for a year. It's been there for a long time. Oke, perhatikan nominalnya atau nounnya, kata bendanya married yang berarti menikah, dan here di sini, sementara there di sana. Dan kita menggunakan been sebelum nominal, artinya been-nya di antara has dan nominal. She's been married. He's been here. It's been there. She's been married for 3 years. He's been here. He's been here for a year. And it's been there for a long time. Sekarang ayo perhatikan, she's been married for 3 years. Artinya apa? Dia sudah. Baik, itu tadi apa namanya, Bapak putarkan kembali hanya sekedar untuk mengingatkan ya. Hanya sekedar untuk mengingatkan. Jadi itu adalah lesson perfect tense yang bagian keduanya ya, yaitu yang lesson perfect tense yang menggunakan yang menggunakan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan saja. Yang menggunakan kata kerja itu di penjelasan present perfect bagian pertama ya, bagian 01 yang Bapak tunjukkan di layar ini. Nah, ini sebagai bayangan saja. Itu tadi kan hanya menggunakan have, has, kemudian menggunakan kata keterangan, kata sifat, dan kata benda. Jadi bagian pertamanya present perfect tense yang menggunakan kata kerja. Jadi berbeda ya. Nanti bedanya di mana, nanti Bapak mungkin Bapak akan penjelasan
sedikit saja ya, nanti perbedaannya di mana sih gitu. Coba saja dulu tonton lagi sebentar untuk present tense bagian pertamanya ya. Bentar. Oh, kok mengayun kita. Ya. In this lesson, you will learn all Ini kalian tonton dulu sebentar ya untuk bisa membedakan. Present perfect tense adalah kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi atau belum terjadi. Perhatikan baik, sudah terjadi atau belum terjadi. Sudah atau belum. Contohnya, sudah. I've ever come here before. I've ever come here before. Atau I have ever come here before. Saya pernah kesini sebelumnya. Saya sudah pernah kesini sebelumnya. Bisa juga diartikan seperti itu. Saya sudah pernah kesini sebelumnya. Atau saya pernah kesini sebelumnya. Yang belum. I've never come here before. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Jadi, present perfect tense bisa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Kita bisa menggunakan kata ever untuk pernah dan never untuk belum. Okay, and then kapan present perfect tense digunakan? Pertama, biasanya present perfect tense digunakan ketika sesuatu baru saja terjadi. Seperti I have just finished my homework. I've just finished my homework. Saya baru saja menyelesaikan PR saya. Saya baru saja selesai membuat PR. PR-nya baru selesai saya buat. Maksudnya seperti itu. Jadi baru saja terjadi. And number two, telah terjadi. Tapi masih berlanjut. Contohnya, I have been married for 3 years. I've been married for 3 years. Saya telah menikah selama 3 tahun. Saya telah menikah selama 3 tahun. Maksudnya apa? Saya menikah 3 tahun yang lalu. Tetapi kami masih melanjutkan pernikahan kami sampai sekarang. Kemudian number 3, sudah dan kini. Contohnya, this month, Mom has visited Granny twice. This month, Mom has visited Granny twice. Bulan ini, Ibu telah menjenguk nenek 2 kali. Dan sudahnya kapan? Maksudnya adalah minggu lalu, Ibu sudah menjenguk nenek sekali. Dan sekarang, Ibu menjenguk nenek lagi. Artinya, kemarin sudah, dan sekarang, Ibu menjenguk lagi. This month, Mom has visited Granny twice. Artinya apa? Artinya ada jembatan penghubung antara sesuatu yang sudah terjadi dan sekarang. Oke, jadi seperti jembatan, ada penghubungnya. Kemudian, number 4, waktu tidaklah penting. Artinya, tidak ada penyebutan waktu. Contohnya, that has read many books. That has read many books. Saya sudah membaca banyak buku. Di sini tidak ada keterangan waktu. Apakah ayah membaca banyak buku selama 2 minggu atau selama sebulan? Yang jelasnya, ayah sudah membaca banyak buku. Jadi, present perfect tense bisa digunakan untuk kegiatan yang baru saja terjadi. Kemudian, kegiatan yang telah terjadi tapi masih berlanjut. Dan kegiatan yang sudah terjadi tetapi ada penghubungnya sekarang. Seperti jembatan, it's connected. Menghubungkan antara sesuatu yang sudah terjadi dan sekarang terjadi. Kemudian yang terakhir, present perfect tense bisa digunakan dengan tanpa menyebutkan waktu. Maksudnya waktunya tidak penting. Jadi kita tidak perlu repot untuk menyebutkan waktu kapan terjadi. Kemudian time signal yang biasa digunakan dalam present perfect tense seperti ever, pernah, and then never,
belum. Ever, pernah, sementara lawannya never, belum. And already, sudah. Oke, itu sepintas saja Bapak putar kembali itu video penjelasan tentang present perfect tense yang menggunakan kata kerja, ya. Kemudian yang menggunakan kata benar, kata sifat, dan kata keterangan itu di video bagian kedua sudah juga Bapak putarkan tadi. Nah, kenapa Bapak putarkan kembali keduanya ini? Untuk mengingatkan kembali, ya, untuk mengingatkan kembali di mana sih letak bedanya antara kalimat present perfect tense yang menggunakan kata kerja dan juga yang hanya menggunakan kata benar, kata sifat, dan kata keterangan. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit jelaskan perbedaannya. Bisa kalian lihat di layar. Bisa dilihat di layar. Bisa, Pak. Bisa, oke. Sedikit Bapak jelaskan bedanya, ya. Ya, ciri utama dari kalimat present perfect tense itu sudah pastinya itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dan menggunakan kata kerja bantu have atau has. Itu ciri utamanya. Nah, bagaimana kalau dia tidak menggunakan kata kerja? Atau di istilah kata di dalam video itu dikenal dengan istilah present perfect nominal, ya. Noun. Jadi hanya menggunakan kata benda atau kata sifat atau kata keterangan. Bedanya di mana? Nah, kalau misalnya present perfect tense yang menggunakan verb itu kan seperti polanya, yaitu subjek dulu, subjek, kemudian diikuti oleh, ini yang pernyataan, ya, yang diikuti oleh tambah, ya, diikuti oleh have atau has, dan itu kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, kemudian diikuti oleh objek kalau ada objeknya, kemudian baru diikuti oleh kata keterangan. Keterangan di sini bisa keterangan tempat, keterangan waktu, seperti itu. Apa sudah besar ya tulisannya? Sudah. Kalau kurang besar saya coba besarkan lagi sedikit, ya, lebih jelas, ya, mungkin ya, ya seperti ini kalau dia menggunakan kata kerja, ya. Jadi setelah have dan has itu dia diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, itu bedanya, ya. Jadi saya tebalkan ini, kemudian saya tarik. Nah, karena itu intinya. Ini present perfect tense yang menggunakan kata kerja, ya. Artinya yang standar ini present perfectnya seperti ini. Nanti kalau bagaimana kalau tidak menggunakan kata kerja, misalnya tidak ada kata kerja di dalam kalimat itu kan polanya beda lagi, kan, sesuai dengan video yang kedua tadi. Nah, saya berikan contoh yang untuk kalimat ini, ya, kalimat yang menggunakan kata kerja. Misalnya supaya lebih jelas, ya, she, nah karena she itu tunggal, she has, apa ya, done, homework. Misalnya 2 days ago at home. Nah, ini kalimat yang sangat lengkap, ya. Siapa yang bisa bahasa Indonesia-kan ini? Coba, siapa yang bisa bahasa Indonesia-kan?
Kalau kalimatnya begitu, she has done her homework 2 days ago at home, seperti itu. Surya Titi. Kira-kira apa bahasa Indonesianya itu? Bisa? Ya, Pak. Ya, coba bahasa Indonesiakan kalimat yang ada di layar itu. Dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya 2 hari yang lalu di rumah. Oke. Jadi ini ya perempuan ya. Nah, kenapa has di sini ya karena si-nya tunggal. Kemudian kata kerjanya dan itu berasal dari kata do ya, bentuk ketiganya. Jadi has done artinya sudah mengerjakan. Ini subjek, ini kata kerja bantu, kemudian diikuti oleh kata kerja penuhnya, kemudian ini kata ganti milik, homework artinya PR-nya, ini adverb of time, ini adverb of time, ini adverb of place. Nah, jadi seperti itu contohnya. Ya, banyak juga contoh-contoh kalimat yang yang menggunakan kata kerja seperti ini. Kuncinya adalah kalian perhatikan dulu subjeknya ini, apakah tunggal atau jamak, baru menentukan apakah has atau had yang dipakai. Jadi kuncinya adalah kalau subjeknya tunggal, maka dia menggunakan has. Kalau subjeknya jamak, dia menggunakan had, gitu. Itu kuncinya. Kemudian yang paling penting juga adalah perubahan kata kerja ini. Nah, kenapa saya bahas lagi ini? Nanti kemungkinan nanti banyak soal-soal nanti yang saya buat. Nanti saya tunjukkan model soalnya yang yang kita pakai nanti pada saat apakah nanti ulangan atau ujian akhir semesternya ataupun ujian tengah semesternya nanti ya. Jadi nanti saya tunjukkan. Nah, mungkin banyak juga nanti kalimat present perfect tense yang keluar, tapi nanti tentunya soalnya itu lebih banyak adalah bukan lebih banyak, memang nanti soalnya itu berbentuk opsional, jadi memilih ya. Tapi walaupun begitu, teori kalimatnya harus kalian pahami. Kalau tidak dipahami ya itulah nanti risikonya kalau ulangannya memilih nanti karena teorinya kurang dipahami, jadi kalian hanya sekedar klik-klik saja. Yang ulangan diberikan waktu 2 jam, nanti bisa kamu kerjakan dalam 5 menit. Nah, risikonya nanti ya tentunya ada nilai. Ya, tapi seperti yang Bapak saya katakan, masalahnya bukan itu. Bagi yang kalian yang serius belajar kan, tentunya teori ini yang paling penting kan. Nah, masalah hasil ulangan itu menyusul. Walaupun ulangannya dapat misalnya dapat cuma 60, tapi kamu bisa menguasai materi, ilmunya itu lebih banyak, maka itu yang lebih penting ilmunya. Nah, masalah nilainya itu 60. Karena ulangan itu juga bukan hanya sekedar itu nilainya seperti yang Bapak sering katakan. Nah, jadi ini contoh kalimat yang menggunakan verb ya. Kemudian Bapak coba akan memberikan pola kalimat simple present tense yang tidak menggunakan verb. Jadi yang hanya menggunakan noun atau adjective atau adverb saja. Misal, jadi polanya ya sama dulu subjek. Ini si bold.
Subjek diikuti oleh tetap has dan has, have atau has tetap ini ya. Kemudian baru diikuti to be. Nah, to be bentuk ketiga hanya been. Itu ya. Baru nanti tidak ada objek biasanya di sini. Dia langsung di sini bisa noun atau adjective atau kata sifat atau adverb. Nah, itu bedanya. Nah, ya. Kalau ininya bisa ini. Nah, setelah saya cek lebih banyak ada yang membuat kalimat yang hanya menggunakan pola ini saja, jadi tidak menggunakan pola ini. Bukan salah ya, tapi perintahnya dulu kalau tidak salah buatlah kedua-duanya ini. Artinya yang satu menggunakan kata kerja, yang satunya yang menggunakan kata benda saja, kata benda seperti sifat atau verb saja. Contohnya misalnya seperti ini. Saya tetap pakai misalnya kalau tadi subjeknya tunggal. Nah, sekarang saya pakai yang jamak ya. Misalnya mereka. They. Nah, tetap kalau setelah subjek itu adalah have atau has. Nah, karena subjeknya they itu jamak, dia menggunakan have. Ya. Nah, baru diikuti to be-nya. Nah, to be-nya ya seperti itu, dipakai to be bentuk ketiga ya. They have been, artinya ini ya sama, artinya mereka telah atau sudah, begitu aja ini. Ya, mereka sudah. Misalnya mereka sudah apa? Kalau kita mereka sudah di sini misalnya, atau di sana. Ya. Mereka sudah di sana selama 3 tahun begitu umpamanya. Di sananya digunakan kata ganti atau at home misalnya. Ya, kita pakai adverb ini ya, at home. Ini artinya kalimat ini adalah mereka sudah berada di rumah, gitu artinya. Karena di sini tidak ada kata kerja ya. Ini subjeknya. Ini subjeknya. Kemudian ini have atau has-nya sesuai dengan pola ya. Kemudian diikuti oleh been. Apakah dia pakai has, apakah pakai had, dia tetap di sini harus ada been di sini. Nah, kemudian ini adalah apa namanya? Adverb ini keterangan tempat. Jadi di sini tidak ada kata kerja. Nah, ada beberapa anak yang hanya mengumpulkan kalimatnya itu seperti ini. Jadi bukan salah, benar kalimatnya, cuman jadi ilmunya berkurang jadinya karena tidak melatih dirinya membuat kalimat present perfect tense yang menggunakan kata kerja seperti ini. Ya. Nah, itu bedanya. Bisa ditangkap ya, segitu dulu. Bisa ditangkap. Nah, contoh yang menggunakan adjektif umpamanya begini. He has been ill. Nah, apa artinya? Siapa yang tahu itu? Apa artinya he has been ill? Atau saya ganti sick di sini ya.
Apa artinya sick? Ada yang tahu? Dia sakit. Oh, dia sudah sakit. Ya, sudah sakit. Nah, di sini kan tidak ada kata kerja kan? Jadi sick ini adalah adjektif. Ya, kata sifat. Adjektif dia. Dia sudah sakit. Jadi saya nanti di belakang kayak sini ya. Misalnya selama berapa? Misalnya for 2 days. Gitu, biar sama dengan yang di atas. 2 days. Nah, ini namanya kalimat present perfect yang kenapa di garis bawah ini, coba saya cekkan. Oh, ini 6 for 3 days ini adjektif ya. Itu oh kan beda kan. Kalau ini adverb, kalau ini tadi sick itu adjektif ya. Yang for 2 days-nya ini baru adverb of time. Ini adverb of time ya, saya buat cetak miring. Nah, itu adverb of time. Adverb of time. Nah, kan beda. Jadi ini artinya dia sudah sakit selama 2 hari. Berarti mungkin sekarang masih sakitnya. Gitu. Jadi di sini dalam kalimat ini tidak ada beda. Nah, kalau tidak ada kata kerja, kalau kalimat present perfect tidak ada kata kerjanya, ya dia menggunakan been. Celakanya ada yang membuat begini. Masih keliru ini ya. Begini. He has been begini dia. Mana itu ya? Pokoknya yang jelas keliru. Misalnya he has been work seperti itu. He has been work. Ada yang juga membuat gini, saya setelah aja ya semuanya di he been. Sementara di belakangnya itu tidak benar. Ya. Jadi ya ini keliru kalimatnya ya. Ada juga yang membuat begini. Kita lihat entah kelas berapa itu. Have dan has itu diartikan punya. He has a car. Itu. Ya. Karena dianggap apa namanya? Dia dianggap has ini dianggap artinya sudah. Ini kalau di bahasa Indonesia kan bukan ia sudah apa, jadi ini bukan ia sudah, artinya ia memiliki mobil gitu. Ada juga yang modelnya membuat begini, he has been a car. Itu ada juga. Jadi keliru juga kalimatnya ini ya. Mungkin tidak begitu diperhatikan penjelasannya ya, akhirnya ya kalimatnya seperti ini. Tapi kalau mau membuat kalimat present perfect yang artinya memiliki, misalnya ia sudah memiliki mobil, itu umpamanya. Ia sudah memiliki mobil. Jadi bisa saja sih. Mungkin maksud artinya siswa yang membuat kalimat seperti ini itu maksudnya dia mengatakan ia sudah memiliki mobil gitu mungkin, tapi dia keliru penggunaan has dan have-nya di sini. Nah, kalau misalnya maksudnya begitu, ia sudah memiliki mobil, bisa saja sih buat begini.
he has. Nah, has di sini adalah has yang ini adalah kata kerja bantu untuk present perfect tense. Sekarang supaya karena has dan have itu juga kan bisa berarti memiliki. Nah, itu adalah kata kerja, memiliki atau mempunyai itu adalah kata kerja. Maka dia dibentuklah menjadi bentuk kata kerja ketiga. Maka dia akan menjadi kalimatnya begini. Bentuk kata kerja ketiga has dan have itu adalah had. Ya, jadi dia akan menjadi begitu. He has had a car. Nah, ini baru dia artinya ia sudah memiliki mobil. Jadi double di sini ya. Double dia. Nah, has-nya di sini adalah kata kerja bantu dalam present perfect tense. Had ini jadi has di sini artinya has yang ini artinya sudah. Sedangkan had di sini yang juga berasal dari kata has itu artinya memiliki. Jadi have dan has itu mempunyai dua fungsi ya. Bisa dia sebagai kata kerja bantu, bisa juga sebagai kata kerja. Nah, kalau memang mau membuat ini ya, kalau begini kalimatnya ya benar. Nah, ini juga perlu kalian praktikkan baik-baik ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. Nanti kalau kurang jelas silahkan dia di browsing-browsing di internet ya. Apa beda have has itu sebagai kata kerja bantu dan have has sebagai kata kerja penuh. Itu dicari aja. Sama dengan do, does itu ya juga bisa dia sebagai kata kerja bantu, bisa juga sebagai kata kerja penuh. Nah, itu. Nah, contoh yang lain misalnya yang tidak menggunakan kata kerja misalnya ya ini. Misalnya siapa ya? Saya pakai nama sekarang ya. Yono. Nah, Yono has been a Nah, siapa yang bisa bahasa Indonesia kan ini? Yono has been a student for 9 years. Ada yang bisa? Coba saya panggil siapa ya di sini yang bisa. Anggun Aprilia coba. Coba Anggun. Apa bahasa Indonesianya kalimat itu? Yono has been a student for 9 years. Oh, di sini tidak ada S ya. Ya. Yono has been a student for 9 years. Bisa? Anggun? Coba Novita, ngomong Novita. Hah? Ya, teraskan. Bentar, baterai saya mau habis ini. Coba ulangi, Anggun. Halo. Anggun? Saya. Siapa yang bisa? Novita bisa ya? Abang Novita. Yono telah menjadi murid selama 9 tahun. Ya, Yono sudah atau telah menjadi murid. Ya, betul.
Yunus sudah menjadi murid selama 9 tahun. Di sini kan tidak ada kerja. Yang ada kata benda. Ya, student itu kata benda yang menyatakan profesi. Ya, nah itu kan beda dengan ya kalau dia menggunakan kata kerja. Nah kalau misalnya kalimatnya itu tidak ada kata kerja, hanya ada adjective atau adverb dan atau noun, maka dia baru menggunakan setelah have dan has itu ada been. Nah kalau sudah menggunakan kata kerja misalnya seperti mengerjakan, berlari, makan, minum dan lain-lain, jadi tidak perlu diisi been. Nah nanti ada memang present perfect tense menggunakan been, tapi nanti been itu diikuti oleh kata kerja berbentuk ing. Itu nanti penjelasannya di model tense yang lain ya, namanya present perfect continuous tense. Itu nanti mungkin di SMA baru kamu dapatkan itu. Nah seperti itu ya. Nah ini Bapak sudah tambahkan penjelasan. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kalian sedikit sekarang ada bayangan tambahan ya, beda dari kalimat present perfect tense yang menggunakan apa namanya, yang menggunakan perfect yang menggunakan kata kerja dan atau menggunakan apa namanya, kata benda. Sebentar saya mau mengalihkan ini dulu. Nah, sini. Oh, ini. Oke. Nah, nanti silakan itu di kalian browsing lagi ya. Mudah-mudahan nanti kamu mendapatkan penjelasan lebih banyak di internet tentang hal itu. Jadi kenapa Bapak berikan tambahan penjelasan seperti itu? Ya karena Bapak membayangkan begini ya. Ketika Bapak melihat tugas yang dikumpulkan itu banyak yang hanya mengumpulkan kalimat-kalimat yang menggunakan been saja gitu. Nanti Bapak khawatirnya nanti bagaimana kalau ada soal yang menggunakan kata kerja aja, tapi tidak menggunakan been, itu nanti malah menjadi keliru. Saya berikan contoh ini pekerjaannya Suryati Dewi ya, kebetulan Suryati Dewi ya kebetulan sekarang di Meet ada. Oh ya, betul ada. Saya perlihatkan ini. Coba saja, ini dikumpulkan tanggal 23 Februari yang lalu ya. 23 Februari yang lalu. Nah ini kalimatnya benar, tapi sangat disayangkan mungkin semua oh ya ini sebenarnya bin juga semua. Coba saya belum lihat yang nomor berikutnya. Oh ya, ini semuanya pakai bin. Nah, di semuanya ketika tiganya menggunakan bin. Dia membuat sebanyak 15, tapi semuanya pakai bin ya. Ini buktinya ya. Ya, tapi bukan salah ini. Dan saya juga berikan nilai sudah bagus ini. Cuman nanti bagaimana kalau ketemu soal yang tidak menggunakan bin, artinya hanya menggunakan kata kerja gitu. Misalnya seperti ini punyanya Suryati nomor 15 ya. The weather has been so hot this month. Betul, ini kalimatnya betul. Yang negatifnya pun betul. Nah, begitu pun juga tanyanya. Tapi tidak saya lihat misalnya seperti yang contoh tadi ya, yang tidak menggunakan yang menggunakan kata kerja, kan beda anunya. Nah seandainya Suryati Devi itu
mengirimkan tugasnya juga dengan menggunakan kata kerja, wah luar biasa betul, bagus sekali gitu. Ya, tapi kembali Bapak katakan ini bukan salahnya, ini saya sangat apresiasi juga. Nah, supaya maksudnya nanti kalau ada apa namanya tugas itu sesuaikan dengan perintahnya apa gitu. Misalnya atau mungkin saya juga lupa memerintahkannya bagaimana. Jadi saya tidak salahkan ini, tetap saya berikan nilai ya, tetap kalau kalau misalnya sesuai dengan perintahnya ya tetap standar, nilainya juga standar, artinya sesuai dengan yang dikumpulkan. Jadi bukan ini saja juga seperti yang sering Bapak katakan, bukan nilai itu bukan hanya dari tugas ulangan, dan yang paling penting itu juga adalah kehadiran kalian dalam mengikuti pembelajaran, itu juga itu yang paling penting, dan dalam mengikuti pelajaran itu apa disiplin apa tidak itu. Nah itu, nah kalimat-kalimat ini secara teori memang perlu kalian pahami seperti ini ya. Aduh maaf Bapak lalu batuk. Tapi sekali lagi nanti Bapak akan tunjukkan bagaimana sih model apa namanya model kalimat, model daripada soal nanti Bapak akan berikan model soalnya ya, tapi bukan berarti nanti sama persis seperti itu, cuman modelnya saja seperti itu ya, ataupun sama nanti tidak salah, atau juga nanti akan diacak. Jadi nanti soalnya akan diacak. Nah, supaya nanti kalian tidak kelabakan dalam menjawab soal-soal bahasa Inggris. Jadi Bapak pertunjukkan, Bapak perlihatkan nanti model soal yang akan kita bahas, bukan bahas ya, modal soal apakah itu ujian semester ataupun ujian semester akhirnya nanti ya. Kalau yang kelas 9 berarti yang semesternya ini ya, kalau kelas 8 nanti yang semester 4 nya. Nah model soalnya itu mungkin nanti Bapak bisa tunjukkan ya, sebentar Bapak cari ya. Nah seperti kalian tidak lihat ya, sudah lihat. Nah nanti modal soal itu ya seperti ini, bacaan-bacaan seperti ini ya. Sedangkan kita tadi membahas bentuk kalimat untuk apa itu ya, untuk memahami nanti soal-soal itu kalau dibuat dalam bentuk bacaan. Nanti kalau kalimatnya tidak paham ya gimana kamu bisa menjawabnya, seperti itu. Makanya Bapak coba ini perlihatkan kepada kalian model soalnya ya. Nanti soalnya itu berupa bacaan seperti ini. Nah ini kan kalau ini bacaan tentang naratif. Tentunya nanti soal-soal itu adalah tentang kalimat-kalimat yang sudah kamu pelajari. Nah kalau naratif ini juga sudah kita bahas tuntas pada pertemuan yang lalu. Nanti model soal naratif itu ya seperti ini modelnya ya, bacaan seperti ini akan diberikan, kemudian nanti kalian akan diberikan soal-soal memilih seperti ini ya, seperti ini, tinggal kalian memilih saja apakah A, B atau C atau D. Jadi makanya saran Bapak, silakan nanti pelajari soal-soal model seperti ini gitu ya, yang materinya nanti materi-materi yang sudah apa namanya, yang sudah
diberikan selama ini. Itu. Maaf ya, di belakang itu sedikit agak ribut. Kalian bisa nanti mencari model-model soal di internet atau di buku-buku latihan. Kalau kelas 9 sebentar Pak ambilkan model anunya, yang bukunya ya, sebentar. Bentar ya Pak, mau oper dulu. Kalian apa punya buku ini? Bisa kalian lihat? Bisa? Bisa, Pak. Kalian punya buku ini? Tidak. Nanti coba ini dulu kelas 9 dulu dibagikan model buku seperti ini. Coba nanti tanya-tanya di di sekolah ya. Di sekolah apakah ada buku kumpulan soal ya. Ini bukan hanya bahasa Inggris, semua mata pelajaran. Ini yang kelas 9 sebenarnya mestinya memiliki buku ini. Ya, di sini ada model-model soal. Nah, Bapak nanti mengambil-gambil soalnya itu banyak juga dari sini. Artinya walaupun tidak sama persis gitu, modelnya saja. Kalau ingin tahu, Bapak sebenarnya mengambil soal itu banyak di internet. Ya, contoh-contoh soal itu saya ambil, Bapak download banyak soal itu di internet. Jadi kalian juga bisa nanti mengambilnya di internet ya, silakan itu. Atau kalian yang lebih sederhana, kalian mempunyai buku penunjang ini, punya yang untuk kelas 9 punya? Ada beberapa orang yang punya ini. Ini buku penunjang dibeli dulu ya, bahasa Inggris untuk SMP kurikulum 2013 untuk kelas 9 ya. Agak agak menyala dia ya, yang gitu beli ya buku ini udah. Nanti kalau kalian misalnya punya ini juga nanti cari di buku penunjang ini ya, baca-baca ini modal-modal soalnya itu, dijawab saja itu apa namanya pertanyaan dia untuk latihan soal. Nah seperti itu. Jadi soal-soal nanti yang Bapak kirim itu ya seperti ini. Nah, soal ini Bapak ambil di internet. Jadi biar kalian apa namanya lebih greget dalam menghadapi nanti, baik ujian tuh ada ya, cuman ujian sekolah, cuman yang tidak diadakan itu kan ujian nasionalnya, yang namanya itu apa ya, AKM itu kemarin sudah ya, mungkin nanti akan diambil untuk yang mengikuti AKM itu berapa orang itu mungkin diambil, mungkin sudah atau belum, saya juga belum tahu. Ada yang mengikuti ini, yang hadirnya ada yang sudah mengikuti AKM? Ada ya? Tidak. Atau mungkin lain kali nanti ya, mungkin ada lagi nanti AKM, karena AKM itu diambil sampelnya itu untuk mengukur standar kecerdasan minimal sekolah saja itu sebenarnya ya. Jadi untuk itulah sebagai pengganti daripada ujian nasionalnya. Kemudian apakah tidak ada ujian? Ada ujian di sekolah. Ya, ujian sekolah, nanti sekolah yang akan mengadakan ujian. Jadi bukannya tidak ada ujian ya, tetap ada. Melalui Bapak konfirmasi, ujian itu tetap ada. Cuman diadakan oleh sekolah. Nah, karena sekolah lah yang tahu kemampuan kalian sebenarnya. Itu pemberitahuan Pak. Makanya
dari sekarang Bapak juga sarankan kepada kalian untuk mempelajari soal-soal seperti ini, gitu ya, supaya kalian tidak kelabakan nanti. Walaupun dalam pembelajaran seperti sekarang itu saya lebih banyak membahas materi materi itu tentang pembahasan teori saja, tidak masalah. Sebab teori itulah nanti yang kamu gunakan untuk menjawab soal-soal seperti ini ya. Ya dalam dalam tes tengah semester pun nanti soalnya ya seperti ini ya. Jadi tidak ada membuat kalimat karena memilih. Makanya yang pasti pelajari naratif teks itu. Yang pasti ya. Juga nanti sepintas nanti mungkin ada teks deskripsi ya, atau teks mungkin deskripsi saja ya. Karena itu sudah dulu kalau nggak salah di kelas 8 dulu sudah itu untuk teks deskripsinya. Walaupun juga sepintas tapi pelajari juga nanti. Mungkin nanti ada soalnya berupa teks deskripsi. Ini saya membuat itu 50 soal ya, tapi belum nyampe ya. Baru berapa nih, coba saya lihat berapa soal sudah saya buat. Nah ini model yang begini juga nanti kamu pelajari ya, ini model surat. Nah inilah nanti ini untuk kemarin kalau tidak salah kita sudah juga belajar simple past ya. Nah di sini juga ini present perfect-nya ya di sini. Nah disinilah terapannya kalimat yang present perfect-nya. Ini seperti ini soal nomor 26 ya. Ini soal nomor 26. Which of the following thing has Taufan not done yet? Kan? Ini pertanyaannya sudah present perfect ini. Yang mana berikut ini yang belum dikerjakan? Kan belum itu kan tidak sudah kan? Has not. Di sini nanti terapannya present perfect tense. Makanya penjelasannya secara teoritis itu tadi itu atau yang minggu yang lalu itu. Tapi nanti praktisnya itu berupa soalnya seperti ini gitu. Jadi diberikan bacaan, kemudian diberikan soal memilih. Ini memilih ya soalnya. Nah nanti kalau misalnya seperti dulu kita bisa di kelas itu ya bukannya memilih, langsung menjawab singkat. Nah itu pemberitahuan Bapak ya. Nah, juga di sini ada ada juga kalimat simple present juga kamu pelajari ya. Ini bentuk surat. Kalau salah ya bentuk surat ini. Dear Mila, ya ini sebenarnya filenya tidak sebegini. Karena pakai mood reading ya seperti ini. Jadi pelajari juga soal-soal nanti seperti ini ya. Nah, baru 35 soal, tinggal 15 lagi. Ya, seperti itu. Supaya kalian nanti lebih fokus belajarnya ya. Nanti silahkan pelajari model-model soal seperti ini. Hanya jangan terpaku kepada penjelasan materi seperti tadi saja. Penjelasan materi seperti tadi itu hanya bersifat teoritis. Jadi tidak praktis seperti ini ya. Seperti itu nanti silakan kalian lebih giat belajar karena mungkin setelah nyepi nanti kita sudah bisa mengikuti tes tengah semesternya untuk bahasa Inggris belum ya, jadwalnya belum juga Bapak terima, tapi baru perkiraan Bapak ya nanti itu sekitar ya minggu depan lah mungkin setelah nyepi. Nah siapkan itu sebelum Bapak mungkin akhiri ya, karena kalau terlalu lama juga
nanti malah kalian lari duluan ya. Sebentar Bapak mau absen dulu lah. Begitu biar kasihan juga ya, ini yang hadir-hadir sekarang. Ya, absen dulu yang baru pertengahan, nanti Bapak absennya. Berikutnya itu adalah di terakhir sekali, nanti pas penuh Bapak tutup, nanti baru Bapak absen lagi. Nah, sebelum itu mungkin ada juga yang mau kalian pertanyakan gitu lah. Ada? Sudah Devi masih ya? Nih. Oh, masih. Halo, Sugati. Halo Suryati, masih ada orangnya? Hilang ya. Oh, Emilia. Bisa dengar ya? Emilia Priani. Iya, Pak. Oh, kamu sudah ngumpul tugas hari itu ya? Sudah, Pak. Saya coba cari Emilia. Ini kelas atas itu. Udah bener ini kelas 9A. Eva, Satrisna, Spiastiti, Ayu Novita, Erpa. Tanggal 18. Soal untuk ini sudah ngumpul ya? Emilia? Sudah, Pak. Cuman belum Bapak temukan aja ya. Nah, ini punyanya siapa ini? Coba saya lihat. Eva Pusita sekarang ada ya? Eva. Oh, Ayu Novita. Kamu sudah ngumpul ya? Sudah, Pak. Sudah pernah dibahas ya punyanya kamu? Sudah rasanya, Pak. Oh, sudah. Itu Suryati Devi ini kalimatnya benar, tapi cuman dia tuh mengumpulkan yang model kedua saja, yang pakai noun saja. Maunya sih saya memperlihatkan sama dia. Kayaknya Suryati Devi hilang ya. Apalah nak didengar mungkin panggilan saya tadi. Di sini Lovely Pancari Santi. Baik, ada yang ditanyakan ya? Supaya tidak terlalu lama kita ngobrolnya. Apa saja boleh. Mumpung kita bisa bertemu seperti ini, sebaiknya ya ada yang ditanyakan supaya tidak bingung nanti. Ada ya yang tanyakan. Apa kayak silakan. Tapi terkait dengan pelajaran tentu. Jangan menanyakan yang bukan. Silakan. Yang kelas B di sini ada ya. Kelas B-nya ini sama sekali nggak pernah ada hadir gitu. Jarang sekali ya. Jarang sekali. Saya masih salut dengan kelas 9A sih yang lebih banyak hadir di sini ya. Artinya limitnya yang bisa saya ajak berdiskusi langsung gitu. Kalau di YouTube kan nggak bisa saya ajak berdiskusi langsung. Nah, yang di YouTube itu kan hanya nonton aja dia gitu. Tapi itu masih mending daripada juga tidak sama sekali. Tidak ada ya yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti mungkin
malu juga bertanya di sini, bisa kalian bertanya lewat chatting di WhatsApp. Oh ya, sebelum Bapak akhiri mau Pak tanya lagi. Apa kalian sepakat ya ini? Nanti Pak mencoba, ada di antara kalian yang sudah memiliki aplikasi di HP-nya itu Telegram ya? Ada? Saya, Pak. Siapa itu? Oh, Widi ya? Iya, Pak. Oh. Siapa lagi selain Widi? Saya, Pak. Saya, Ayu. Pak. Artinya rata-rata ya punya juga Telegram. Iya, Pak. Oke. Nanti saya tanya juga kelas 8 ya. Begini, kelebihan dari Telegram itu, nah menurut informasi ini ya, saya belum mencoba. Kelebihan dari Telegram itu, berarti kita bisa mengirimkan data yang lebih besar. Misalnya video dia di atas 20 MB itu masih bisa dikirim lewat Telegram. Karena saya itu mendapatkan informasi dari grup Telegram saya, juga dari itu grup resmi juga, yaitu bergabung guru-guru seluruh Indonesia, guru-guru SMP seluruh Indonesia, karena dikelompokkan gitu. Itu anggotanya sekarang sudah karena itu bergabungnya, saya sudah lama sih punya Telegram, tapi saya canggung menawarkan pada kalian. Nah, coba nanti kalau begitu Bapak akan mencoba grup di Telegram ya. Nanti Bapak akan share di WA-nya, nanti silakan bergabung ya, yang sudah punya Telegram. Nanti kalau misalnya di WA dikirimkan filenya tidak bisa, misalnya kamu mengirimkan video di WA tidak bisa, di Google Classroom tidak bisa, coba nanti lewat Telegram. Menurut informasi yang saya dapatkan, katanya sih lebih mudah mengirimkan file yang besar, ukurannya besar itu di Telegram. Karena saya juga belum mencoba ya. Itu menurut informasi. Tapi yang namanya informasi, selama informasi itu tidak menyesatkan, ya itu kan informasi yang baik ya, itu silahkan diikut. Saya akan mencoba nanti grup Telegram ya, mungkin nanti sore, karena setelah ini saya juga ada kesibukan ya. Nanti saya buat, silahkan di follow. Nanti saya juga informasikan kepada yang kelas 8 nya gitu. Ya. Baik, sekali lagi saya tanya, ada yang mau bertanya? Saya bertanya sekarang, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tidak ada yang bertanya? Halo semua. Kalau tidak, ada? Wih, Tidak, Pak. tidak. Yang lain gimana? Tidak. Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak izinkan kalian untuk keluar. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Goodbye and thank you for watching. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya.